Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya selaku moderator izin memulai pembahasan pada kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya, kita akan membahas materi tentang kedudukan perempuan dalam perspektif fikih siasah yang akan disampaikan oleh kelompok 12 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Pertama untuk saya sendiri, Muji Prasetyo, NIM 1817302073, bersama rekan saya Gilang Ilman Nafian, NIM 1917303074. Untuk materi kedudukan perempuan dalam perspektif fikih siasah terdiri dari beberapa subtema pembahasan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai khalifah. Pengertian atau pemaknaan khalifah di sini adalah pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang dan aturan yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul. Yang ini dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Kata khalifah ini yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel, sebutan, atau gelar bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai suatu gelar yang diberi label agama. Lebih khusus, ia berarti sebagai pengganti nabi dalam urusan agama dan politik. Yang kedua di sini ada imam. Pemaknaan imam atau pengertian imam secara istilah, imam itu adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan imam dengan kata khalifah karena disejarkan dengan kedudukan seorang imam sholat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Yang ketiga ada amir. Secara resmi, penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Sakifah Bani Sa'idah, pertemuan antara kaum Ansor dan Muhajirin, bentuk musyawarah untuk memusyawarahkan pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Gelar amir ini pun tampaknya lebih cenderung kepada laki-laki dibanding perempuan, karena secara realita membuktikan amir-amir dalam pemerintahan Islam ini lebih cenderung diserahkan kepada kaum laki-laki. Subtema yang kedua ada fikih kepemimpinan perempuan. Beberapa ulama fikih ada seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa jabatan kehakiman dan termasuk juga kekuasaan pemerintahan itu harus diserahkan kepada laki-laki sepenuhnya dan tidak boleh diberikan kepada kaum perempuan. Karena tingkat kecerdasan akal perempuan masih berada di bawah kecerdasan laki-laki. Selain itu pula perempuan dalam posisi ini akan berhadapan dengan laki-laki yang kehadirannya seperti ini itu akan membawa kepada fitnah. Sementara itu Ibnu Rabi, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali mensyaratkan bahwa seorang pemimpin atau kepala negara atau seorang penguasa harus laki-laki yang merdeka dan dewasa. Pendapat mereka agaknya dapat dimaklumi karena kondisi dan situasi saat itu memang laki-laki masih lebih terdidik daripada perempuan. Namun dalam perkembangan sejarah dewasa ini, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan terlihat. Dan pada akhirnya dalam banyak hal juga terlihat kaum perempuan dan kaum laki-laki dapat melaksanakan berbagai amal dan kewajiban. Dalam keadaan perempuan telah memiliki kewajiban dan kemampuan untuk memimpin, maka tidak ada salahnya dan tidak ada halangan seorang perempuan dapat dipilih dan diangkat sebagai pemimpin sepanjang mereka mampu untuk memimpin. Subtema yang ketiga, posisi wanita dalam sistem politik. Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem dalam pemerintahan. Kemudian dalam Kamus Liter tahun 1870 misalnya, politik didefinisikan sebagai suatu ilmu memerintah dan mengatur sebuah negara. Sementara dalam Kamus Robert tahun 1962, definisi politik itu adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Lebih jelasnya lagi, seperti apa yang disampaikan Imam Syahid Al-Banna, bahwa politik
tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, di mana mekanisme dan metode untuk mengontrol peran-peran yang besar dan posisi wanita dalam sistem politik adalah sebagaimana kedudukan wanita itu dalam hal keterlibatannya dalam sebuah proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Baik, kemudian tema selanjutnya yaitu posisi wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi tidak banyak bukti yang berkaitan dengan wanita-wanita yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan kemiliteran Nabi Muhammad, karena Nabi tidak memposisikan hakikat dan pergantian kepemimpinan dalam masyarakat muslim setelah wafatnya. Maka pengaruh Aisyah dan istri-istrinya yang lain pada hubungan dengan Nabi Muhammad yang sedang sakit dan menjelang ajal, dan pada keputusan-keputusan akhirnya mengandung dimensi-dimensi politis. Kaum wanita berbaiat kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Baiat yang dilakukan kaum wanita terhadap Nabi Muhammad mempunyai beberapa arti kemandirian pribadi seorang wanita. Jadi bukan sekedar pengekor kaum laki-laki, mereka melakukan baiat sebagaimana halnya kaum laki-laki. Baiat yang dilakukan kaum wanita merupakan janji terhadap kaum Islam dan taat kepada Rasulullah SAW yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Kemudian Islam telah memberikan hak perundang-undangan kepada wanita sama seperti memberikan kepada pria. Kaum wanita boleh menguasai hak milik, hal jual beli, hibah, mengadakan perjanjian dan lain sebagainya. Secara penuh, wanita diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagai kepala negara, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, dan menguasai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin umat. Ia boleh berpeserta dalam aktivitas berpolitik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum pria. Wanita juga boleh berpartisipasi mengelola yayasan, organisasi, dan partai. Selain itu, ia tidak dilarang menempati kursi kementerian, parlemen, dan kursi politik yang lain. Kemudian posisi wanita di zaman Khulafaur Rasyidin. Menurut suatu riwayat, pernah terjadi kaum wanita menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan pada saat kondisi ekonomi mereka sudah cukup. Kemudian melihat hal itu, Umar ibnu Khattab khawatir bahwa gejala ini akan terus berlanjut. Maka Umar menetapkan batas mahar itu maksimal 400 dirham. Nah, pandangan ini ditentang oleh seorang wanita Quraisy yang mengatakan, "Tidakkah Tuhan telah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kamu sekalian telah memberikan kepada salah seorang di antara para perempuan-perempuan itu harta yang banyak, maka janganlah sekali-kali mengambilnya sedikit pun." Quran Surah An-Nisa ayat 20. Kemudian selanjutnya yaitu pemimpin-pemimpin perempuan dalam kisaran sejarah. Itu yang pertama ada Ratu Balkis. Ratu Balkis itu memimpin dari kerajaan Saba atau sekarang itu lebih dikenal dengan Yaman. Nama Ratu Seba, dunia barat itu mengenalnya dengan nama Ratu Seba. Ia memerintah kerajaan Seba yang sekarang ini adalah negeri Yaman di selatan Jazirah Arab. Ketika masih di bawah kekuasaannya, negeri ini juga meliputi Ethiopia di benua Afrika. Ia diperkirakan memerintah pada tahun 900 sebelum Masehi bersamaan dengan kerajaan Sulaiman di Palestina. Kemudian yang kedua ada Asia, istri Fir'aun dari Mesir. Asia adalah seorang perempuan yang terkenal di sampingnya sangat cantik, parasnya juga cantik budi pekertinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, istri Fir'aun ini adalah salah satu hamba Allah di samping Khadijah radhiyallahu anha dan Maryam ibu istri Al-Masih yang dijanjikan menjadi penghuni surga. Kemudian yang ketiga ada Sulaiha, istri seorang menteri kerajaan Mesir. Dan yang keempat yaitu Syajaratut Dur, seorang sultan Mesir, adalah pemimpin perempuan pertama yang berhasil menduduki kursi tertinggi pemerintahan dalam sejarah Islam. Ini terjadi pada abad ke-12 Masehi di Mesir. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya.
itu adalah pemaparan materi mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif fikih siyasah dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga apa yang sudah kami sampaikan mengenai materi yang ada dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Selebihnya untuk kekurangan dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.